merupakan salah satu dosen di program studi kesehatan masyarakat Stikes Harapan Ibu Jambi yang berada di Kota Jambi. Saya mengajar mata kuliah dasar promosi kesehatan pada semester 3. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan sistem pembelajaran luring atau tatap muka terbatas dengan metode pembelajaran saya menggunakan SCL atau Student Centered Learning. Deskripsi mata kuliah dasar promosi kesehatan ini berisi tentang sejarah promosi kesehatan, definisi promosi kesehatan, konsep promosi kesehatan, visi dan misi promosi kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, dan yang terakhir adalah 5 level prevention dalam promosi kesehatan. Kemampuan yang diharapkan pada sub bahasan ini adalah mahasiswa mampu memahami yang pertama adalah sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan, yang kedua adalah mampu menjelaskan pengertian dan tujuan dari promosi kesehatan, yang ketiga adalah menjelaskan visi dan misi promosi kesehatan, yang keempat adalah menjelaskan tentang ruang lingkup promosi kesehatan, kemudian yang kelima adalah mengetahui apa itu 5 level prevention di dalam promosi kesehatan. Pada materi promosi kesehatan ini, yang pertama yang harus dipahami adalah tentang tonggak dari promosi kesehatan itu sendiri. Promosi kesehatan itu sendiri berawal dari adanya sejarah deklarasi promosi kesehatan. Yang pertama yaitu deklarasi Alma-Ata pada tahun 1978, kemudian ada Ottawa Charter pada tahun 1986, kemudian ada Sundsvall Statement Sweden pada tahun 1997, deklarasi Jakarta pada tahun 1997, kemudian ada di Meksiko pada tahun 2000, kemudian ada Bangkok Charter pada tahun 2005, dan terakhir adalah deklarasi Vancouver pada tahun 2007. Deklarasi Alma-Ata ini menjelaskan tentang 6 basic shift dari promosi kesehatan. Yang pertama adalah promosi kesehatan, yang kedua adalah kesehatan lingkungan, yang ketiga adalah pemberantasan penyakit, yang keempat adalah kesehatan keluarga dan reproduksi, yang kelima adalah perbaikan gizi masyarakat, serta yang keenam adalah pelayanan kesehatan. Di Ottawa Charter pada tahun 1986 terbentuklah deklarasi atau strategi promosi kesehatan. Yang pertama adalah tentang advokasi, yang kedua adalah tentang pemberdayaan, serta yang ketiga adalah tentang mediasi. Pada deklarasi Jakarta, deklarasi tersebut merumuskan bahwa ada 3 hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah promosi kesehatan adalah investasi utama yang memberikan dampak pada determinan kesehatan dan juga memberikan kesehatan terbesar pada masyarakat. Yang kedua adalah promosi kesehatan memberikan hasil positif yang berbeda dibandingkan dengan upaya lain dalam meningkatkan kesetaraan masyarakat dalam kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah promosi kesehatan perlu disosialisasikan dan harus menjadi tanggung jawab semua sektor. Pada Bangkok Charter tahun 2005, di situ menjelaskan bahwa perlu adanya strategi serta komitmen untuk menghadapi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dunia secara global. Adapun hasil deklarasi pada tahun 2007 di Kanada yang disebut dengan Vancouver itu menjelaskan bahwa yang pertama ternyata ada pengaruh peningkatan kemitraan dan advokasi dalam promosi kesehatan. Kemudian mampu mengembangkan sains dan teknologi untuk mendukung promosi kesehatan. Serta yang ketiga adalah mengembangkan inovasi baru dalam pertukaran dan penerapan sains dan teknologi guna pendekatan kebudayaan secara regional. Nah, dari beberapa deklarasi mulai dari tahun 1986 hingga 2007, maka dapat dirumuskan arti dari promosi kesehatan itu sendiri. Bahwa arti dari promosi kesehatan itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya pada masyarakat itu sendiri sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Itulah materi yang dapat disampaikan pada perkuliahan pertemuan kedua ini tentang sejarah dan promosi kesehatan. Pada sistem penilaian di perkuliahan dasar promosi kesehatan ini menggunakan 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah
sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Dalam sistem penilaian secara keseluruhan itu menilai dengan nilai ujian tengah semester itu sebesar 30%, kemudian ujian akhir semester itu sebesar 30% juga, dan yang terakhir adalah tugas dan kuis yaitu sebesar 40%. Di dalam perkuliahan ini setiap selesai perkuliahan atau materi, mahasiswa diberikan kuis untuk mengetahui bagaimana kemampuan atau pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kontennya hari ini? Ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah LPX ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah promosi kesehatan itu. Nah, setelah LPX kemarin kan saya sudah menyuruh kalian untuk membagi 4 kelompok. Apakah sudah dibagi semua? Jadi nanti setelah materi mungkin kita ada tugas kelompok yang harus dikumpul pada hari ini. Baik, kita mulai saja untuk materi kedua kita, yaitu tentang deskripsi mata kuliah kita. Nah, ini deskripsi mata kuliah kita selama 16 kali pertemuan. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah berisi tentang sejarah promosi kesehatan, kemudian definisi promosi kesehatan, konsep promosi kesehatan, visi dan misi promosi kesehatan, ruang lingkup, sasaran, serta akan mengetahui 5 tingkat pencegahan dalam promosi kesehatan, kemudian strategi promosi kesehatan, kemudian nanti ada definisi perilaku, 3 domain perilaku, kemudian determinan perilaku, strategi perubahan perilaku, dan perencanaan program promosi kesehatan ke-1 yang meliputi tujuan, sasaran, metode promosi kesehatan, serta media pendidikan kesehatan. Jadi ini yang akan kita pelajari. Jadi kalian nanti akan dituntut untuk mengetahui semua yang deskripsi mata kuliah ini tadi. Jadi selama 1 semester ini kita akan mempelajari item-item pertemuan 16 kali pertemuan itu. Ya. Kemudian pokok bahasannya ini ada 14 pokok bahasan. Jadi yang pertama adalah sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan, lalu promosi kesehatan dalam 5 tingkatan atau sering disebut dengan 5 level of prevention, kemudian strategi promosi kesehatan, selanjutnya adalah definisi perilaku serta domain perilaku, determinan perilaku menurut Precept model, ini dari Lawrence Lynch, kemudian ada juga determinan perilaku menurut teori TRA ya. Nanti kalian bisa baca atau belajar nanti setelah pertemuan ke-5 atau ke-6 itu tentang TRA dan planning behavior. Kemudian ada health literasi sebagai hasil promosi kesehatan. Kemudian ada pendidikan kesehatan sebagai upaya promosi kesehatan. Lalu ada analisis media, analisis metode, analisis perilaku promosi kesehatan, dan perancangan. Jadi nanti kita akan belajar untuk merancang bagaimana program promosi kesehatan di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat tertentu. Kemudian, nah ini outline yang kita bahas pada pertemuan kita yang kedua ini. Yang pertama adalah kalian nanti mampu menjelaskan sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan serta pergeseran istilah promosi kesehatan. Lanjut, yang kedua adalah menjelaskan beberapa pengertian dan tujuan dari promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah menguraikan ruang lingkup serta prinsip promosi kesehatan. Nah, ini jadi 3 ini yang harus kita selesaikan dalam waktu 100 menit, ya. Nah, ini referensi-referensi yang saya gunakan ada beberapa, mungkin ada sekitar 10. Nah, buku ini ada di perpustakaan dan juga di saya. Nanti mungkin kita akan menggunakan sumber-sumber dari buku-buku yang saya berikan. Nah, ini perlu kita belajar menyusun kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah perjanjian kita selama 16 pertemuan ya.
Jadi kalau ada 10 menit kalian tidak boleh masuk. Kemudian kehadiran minimal 75%. Ya, jadi seperti yang lalu saya sebutkan bahwa sama seperti semester lalu bahwa kalian punya kesempatan itu 75% kehadiran. Jadi kalau dari 16 pertemuan boleh 3 tidak masuk dengan alasan mungkin kalian sakit atau apa ya. Kemudian mengerjakan semua tugas. Lalu aktif dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Nah, ini penilaian. Untuk UAS ini 30%, kemudian UTS itu 30%, serta tugas 40%. Juga menghitung keaktifan dalam kelas, kedisiplinan, serta kualitas tugas. Jadi saya harap tugas-tugas kalian itu dibuat secara mandiri. Walaupun nanti ada juga tugas-tugas yang saya berikan untuk kerja kelompok, ya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Sepakat ya? Bahwa ini adalah perjanjian kontrak kuliah kita selama 16 kali pertemuan. Ya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Kita langsung masuk ke materi kita tentang promosi kesehatan. Jadi sejarah promosi kesehatan, sebelum kita masuk ke sejarah promosi kesehatan, masih ingat dengan definisi sehat? Ya, ada yang tahu? Sehat itu apa? Sudah belajar kan? Dasar kesehatan masyarakat? Sudah ya? Kayak saya kan bisa kasih penjelasan, silakan. Sehat itu apa menurut kalian? Bebas, tidak perlu harus teori. Menurut pemikiran kalian saja. Siapa yang bisa menjawab? Sehat itu waras. Sehat itu waras. Oke. Baik, terima kasih Raffi. Lanjut. Ayo, siapa lagi? Sehat itu apa? Ayo. Nabila? Sehat itu apa Nabila? Tidak sakit. Oke. Benar. Waras, tidak sakit. Apa lagi? Coba. Dea? Dea? Sehat apa? Kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Oke, jadi sehat itu adalah kondisi sehat mental. Mental kita harus sehat, ya kan? Fisik kita harus sehat dan apalagi sosial kita juga harus sehat. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Nah, ini menurut WHO tahun 1948 mengatakan bahwa definisi sehat itu adalah a state of complete physical, berarti fisik, kemudian sosial, berarti sosial kita, dan mental well-being. Jadi harus sehat mental dan tidak absen dari sebuah penyakit. Ya, ini disebut ini penjelasan dari WHO tahun 1948. Nah, ini menurut Undang-Undang Kesehatan ya nomor 36 tahun 2009 mengatakan bahwa sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, menurut kalian sekarang kalian sudah sehat tidak? Sudah sehat? Sehat secara fisik? Sehat. Secara mental? Sehat. Secara spiritual? Sehat ya? Sehat. Yang beragama Islam mungkin menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa ya. Kemudian secara sosial sehat ya, tidak ada gangguan sosial sekalipun. Kemudian hidup produktif, kalian kuliah, ya kan, kalian bisa makan, kalian bisa berteman dengan yang lain. Dan secara ekonomi sehat ekonominya. Alhamdulillah. Tetap ya, tetap dikasih apa namanya, dikasih uang sangu dari orang tua. Nah ini, jadi sehat menurut WHO itu ada 4 komponen penting. Ya, pertama adalah sehat jasmani, yaitu sehat seutuhnya berupa sosok manusia berpenampilan bersih, mata bersinar ya. Kemudian secara mental itu harus sehat mental, jasmani dan rohani, sosial, suasana kehidupan kalian antar sama teman, orang tua, kemudian spiritualnya, agamanya ya, seperti itu. Kemudian, nah kita masuk ke tugas yang pertama. Kemarin saya sudah minta tolong ke kalian untuk membagikan kelas menjadi 4 kelompok. Tapi ada 1 kelompok, ada 3 atau 4 kelompok, 4 orang ya. Terus nanti mencari literatur buku. Nah bukunya ini sudah saya siapkan. Nanti kalian silakan pilih saja
kemudian promosi kesehatan itu bentuknya seperti apa. Jadi kalian bisa cari di literatur, saya sudah siapkan buku-buku yang bisa kalian gunakan. Kemudian nanti menjelaskan secara singkat hasil pencarian literatur itu. Kemudian nanti kalian baru menjelaskan secara singkat apa itu promosi kesehatan dari literatur buku yang kalian gunakan. Oke? Nah, silakan kalian membagi 4 kelompok dengan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Ya, silakan. Maksud saya adalah, jadi kalian nanti mencari sejarah promosi kesehatan itu biasanya ada di halaman bagian depan, itu sejarah promosi kesehatan. Kemudian nanti kalian akan mencari sejarahnya secara dunia. Nanti itu ada Alma Ata, kemudian konferensi di Kanada, kemudian ada juga konferensi di Bangkok, di Indonesia, deklarasi nanti di Jakarta. Nah, jadi masing-masing kalian akan menentukan siapa nanti yang akan menjelaskan dari setiap deklarasi tersebut. Kalau misalnya di Bangkok, apa sih strategi-strategi hasil dari deklarasinya? Misalnya di Bangkok itu di atas deklarasinya bahwa setiap ada perubahan, bukan lagi dari pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan, misalnya seperti itu. Ya, paham ya? Fadila hadir. Puput hadir Bu. Riri Putri. Rido. Romadini. Dini. Zeta. Lydia. Ngapain sih? Endah Setiawati, Azruli, Nabila, Iksan, Angel Trishi. Yang belum siapa? Dea sama. Nah, ini maksud saya, jadi bisa ditunjukkan sebentar ya. Nah, jadi ini adalah milestone of health promotion. Jadi ini adalah tonggak dari promosi kesehatan, itu berawal dari kita yang saya sebutkan sejarah-sejarahnya. Ada deklarasi Alma Ata yang pertama itu 1978, kemudian ada Ottawa Charter ini 1986, kemudian ada Sandfors Statement Sweden tahun 1991, kemudian ada deklarasi di Jakarta yang pernah dilakukan di Jakarta tahun 1997, kemudian di Meksiko tahun 2000. Kemudian di Bangkok, namanya Bangkok Charter itu tahun 2005, serta Vancouver tahun 2007. Nah, jadi strategi-strategi step ini yang kalian cari di literatur tersebut. Apa? Deklarasi Alma Ata itu menghasilkan apa? Iya. Menurut buku Dewan Center of Health Promotion in the Global Report tahun 2005, promosi kesehatan itu merupakan strategi komitmen untuk menghadapi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan di dunia global, serta kebijakan dan kemitraan yang memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki kualitas kesehatan, termasuk ketidakmerataan bidang kesehatan, agar menjadi fokus pembangunan nasional dan global. Salah satu asas setiap manusia adalah untuk memperbaiki kualitas kesehatan yang sebenarnya. Maka dari itu promosi kesehatan didasari hak asasi ini menawarkan konsep kesehatan yang positif dan inklusif yang merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan mental dan spiritual. Promosi kesehatan merupakan fungsi inti Puskesmas yang memberikan sumbangan dalam mengatasi penyakit menular,
Promosi kesehatan itu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan advokasi, mengembangkan sains dan teknologi dalam promosi kesehatan, dan mengembangkan inovasi baru dalam pertukaran dan penerapan sains dan teknologi promosi kesehatan melalui berbagai pendekatan kebudayaan dan regional. Oke. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Adapun deklarasi ALMA tahun 1978 yaitu menghasilkan strategi utama dalam pencapaian kesehatan bagi semua atau Health for All melalui pelayanan kesehatan dasar. Adapun basic-nya yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Deklarasi apa? Oh, catat ya. Menurut Ketua Survei, tahun 1986 strategi promosi kesehatan pada Konferensi Ottawa dirumuskan 5 strategi pokok promosi kesehatan, yaitu yang pertama, mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan atau Healthy Public Policy. 2. Menciptakan lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Yang ketiga, memperkuat kegiatan masyarakat atau community action. Yang keempat, mengembangkan kemampuan perorangan atau personal skill. Yang kelima, mendatang kembali kepada pelayanan kesehatan atau health service. Terima kasih. Kelompok menjelaskan bahwa ada deklarasi ALMA tahun 1978, ada deklarasi yang pertama, kemudian ada deklarasi Jakarta, Ottawa Charter, kemudian Vancouver. Nah, di situ ada perubahan-perubahan strategi yang digunakan guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ada yang pertama kan tadi deklarasi ALMA dulu hanya ingin supaya masyarakat itu tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan promosi kesehatan, ya. Tapi berawal dari sini, faktor apa yang mempengaruhi, faktor lingkungannya, secara fisiknya bagaimana, ya. Kemudian dari kimianya, biologinya, kemudian faktor perilaku. Supaya apa? Supaya gimana caranya supaya COVID ini tidak berkembang? Maka kalian disuruh pakai masker, ya, menjaga jarak 1 meter, kemudian jauhi kerumunan, seperti itu. Nah, itu dari faktor perilakunya. Jadi COVID-19 ini yang paling mempengaruhinya adalah faktor perilaku tersebut, guna mencegah penyebar luasan COVID-19 ini, ya. Maka kalian menemukan, ya, arti dari promosi kesehatan ini. Ada yang bisa menjawab? Apa itu promosi kesehatan? Ada yang bisa? Ayo, ya silakan. Apa itu promosi kesehatan? Menurut Piagam Ottawa, promosi kesehatan adalah suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atau kontrol atas kesehatannya dan meningkatkan status kesehatan mereka. Oke. Jadi, benar. Apa lagi? Masyarakat, individu, keluarga, pemerintahan dan institusi. Nah, ini adalah sasaran kita. Jadi kita bisa melakukan promosi kesehatan secara individu, secara keluarga atau komunitas, secara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, institusi. Ini sasaran kita sangat luas. Jadi promosi kesehatan itu adalah luas, ya. Nah, jadi sasarannya ini perlu kita pahami siapa sasaran kita, nanti strateginya seperti apa itu nanti di pertemuan selanjutnya. Ini adalah sekelumit apa itu promosi kesehatan, ya. Kemudian visi dan misinya ini yaitu meningkatkan tadi kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat setiap orang agar terwujud dari kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, ya. Kemudian sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Jadi diharapkan manusia
manusia ini, kita ini bisa produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kalian sudah bisa ya, mindsetnya sudah dapat ya, apa itu sebenarnya. Dulu mungkin kalian, apa sih itu promosi kesehatan, kita mesti ngapain, ya kan? Nah, ini sudah terlihat bahwa promosi kesehatan gunanya adalah ini meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan orang, individu kalian sendiri, gimana caranya supaya sehat, ya kan? Gimana supaya misalnya orang tua kalian, keluarga kalian sehat, tetangga kalian sehat, ya kan? Kemudian masyarakat supaya sehat. Nah, ini visi misi dari promosi kesehatan itu. Dia sama dengan visi misi pembangunan kesehatan. Visi misi promosi kesehatan. Misinya adalah memberdayakan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Ya, jadi tadi poin pentingnya tadi ya, dari, oleh, dan untuk masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat supaya mandiri, untuk mengobati dirinya sendiri, supaya sehat secara fisik, ya, fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Nah, ini visinya berangkat dari situ tadi ya, membina suasana yang kesehatan. Jadi semua ini gunanya untuk membangun derajat kesehatan masyarakat. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya ya. Jadi itulah promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu sangat luas. Nah, ada tugas atau nanti saya bukan tugas, saya kasih saya kasih quiz supaya saya tahu sampai di mana pemahaman kalian terhadap sejarah dan promosi kesehatan. Ya, silakan ditulis, dijawab di kertas lembar sebelum kita keluar dari kelas. Yang pertama, jelaskan tentang promosi kesehatan. Jelaskan tentang pengertian dari promosi kesehatan. Yang kedua, sebutkan deklarasi-deklarasi dari yang pertama hingga yang terakhir. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih